Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, karunia sehat dan sempat, karunia keimanan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada pesan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar. Apa pesan beliau? Beliau katakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amiq. Perbaharuilah perahumu karena laut itu amat dalam. Apa maknanya? Pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar itu adalah untuk memperbaharui perahu, memperbaharui tempat bagaimana dia itu pergi, yang isyaratnya kemudian tentang bagaimana landasan yang kita gunakan di dalam kehidupan itu, yaitu dalam rangka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita berusaha untuk memperbaharui keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal bahra amiq, karena laut itu amat dalam. Di dalam kehidupan ini ujian dan cobaan itu akan terus menimpa setiap orang. Ada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian harus terus-menerus memperbaharui keimanan. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Di dalam salat 5 waktu kita senantiasa mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dalam rangka terus memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga mengisyaratkan, apalagi di akhir zaman seperti sekarang, ada di antara manusia asbaha mu'minan wa amsa kafiran. Pagi dia beriman tapi sore bisa jadi dia kafir. Karena cobaan yang ada pada masa sekarang itu sesungguhnya memang sangat-sangat berat. Makanya semuanya kita bisa menangkap isyarat di dalam sholat fajar, rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh, yang kita baca itu adalah surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Jadi 2 surat. Yang pertama adalah yang mengisyaratkan agar kita itu tetap berada di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti langkah-langkah orang kafir, jangan mencampur adukan antara keimanan dengan kekufuran. Tetap di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu adalah suratul Ikhlas, yang di dalam surah itu kita diajari tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Kita mengucapkan Allah ahad, Allahus samad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Kita menggantungkan harapan kita semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam persoalan apapun kita gantungkan kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
itu isyarat. Bahkan suratul kafirun itu juga kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi juga disebut dengan suratul ikhlas. Jadi sama-sama, kalau kemudian kita lihat, sama-sama suratul ikhlas. Jadi salah satu nama dari surah Al-Kafirun itu juga adalah suratul ikhlas. Cuma ini kurang terkenal, tapi ini merupakan salah satu nama juga dari surah Al-Kafirun yang mengisyaratkan memang tentang bagaimana kita hendaknya menjaga keimanan kita setiap harinya. Kita diajari sebelum aktivitas dalam pagi hari untuk senantiasa berada keimanan, untuk terus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, yang namanya cobaan itu pasti ada dalam keseharian. Sehingga dengan bekal itu diharapkan kita terus mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, terus berada di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harapkan itu akan bisa kita bawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan beriman dalam Islam. Pesan yang kedua itu adalah wa khudziz zada kamilan, dan ambillah bekal itu secara penuh. Fa innas safara ba'id, karena perjalanan itu masih jauh, kata Rasulullah SAW. Ambil bekal. Dunia ini sesungguhnya adalah tempat untuk mengambil bekal sebanyak-banyaknya. Perjalanan kehidupan kita itu masih panjang. Setelah kita di alam roh, kemudian ke alam rahim, sekarang ada di alam dunia, nanti kita akan melanjutkan perjalanan ke alam kubur dan juga ke alam akhirat. Maka Rasulullah SAW memberikan pesan, wa khudziz zada kamilan, ambil bekal sebanyak-banyaknya. Karena perjalanan kita itu masih panjang. Dunia ini hanya sebentar. Rasulullah bahkan mengisyaratkan bahwasanya kita itu seperti halnya gharib, orang asing. Bahwasanya kita akan melanjutkan perjalanan. Nah, bagaimana kita menyikapi kehidupan ini sebagai orang asing? Kalau misalnya saya pergi ke Jogja, kemudian saya mau pulang, maka ada bekal-bekal yang harus saya bawa, dan bekal itulah yang harus saya persiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, ambillah bekal. Apa sebaik-baik bekal? Wa khairuz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi memperbanyak amal di dalam kehidupan ini. Mumpung kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan, maka sesungguhnya ini adalah kesempatan agar kita memperbanyak kebaikan. Makanya di dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al haya ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup ini ziyadatan lana fi kulli khair, itu sebagai tambahan bagi kami untuk memperbanyak kebaikan. Jadi kehidupan itu adalah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak kebaikan. Sehingga orang yang terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, dan yang paling baik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang umurnya panjang, tapi kemudian umur yang panjang ini digunakan dalam rangka memperbanyak amal. Hasuna amalu, umurnya panjang, amalnya baik, maka berarti semakin banyak bekal yang dia bawa di dalam kehidupan ini. Wa khudziz zada kamilan, jadi semakin banyak bekal. Tapi yang paling buruk adalah man tala umruhu wa hasuna amalu, yang umurnya panjang, sama umurnya panjang, tapi sa'a amalu, amalnya itu jelek. Jadi yang terbaik adalah yang umurnya panjang, dan umur yang panjang ini digunakan dalam rangka memperbanyak bekal berupa amal di dalam kehidupan ini. Karena kemudian disitulah dia mengumpulkan bekal dalam rangka
menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap waktu yang diberikan oleh Allah itu kemudian bermanfaat. Tapi yang terjelek adalah tola umruhu sa'a amalu. Umurnya panjang akan tapi dipergunakan dalam hal yang tidak baik, hanya untuk berfoya-foya, hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk berpesta, menikmati hidup ini, tidak kemudian melakukan amal soleh. Jadi artinya yang kedua, kata Rasulullah, khudz zada kamilan, perbanyaklah mengambil bekal, dan sebaik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, amal soleh. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaffifil himlah, dan ringankanlah beban. Fa inal aqabah qaut, karena tanjakan itu melelahkan. Khaffifil himlah, jangan terlalu banyak membawa beban di dalam kehidupan ini. Yang harus dibawa itu adalah bekal. Ini bekal. Tapi jangan bawa terlalu banyak beban. Beban dalam kehidupan ini. Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya saya pergi ke Jogja kemudian, jangan terlalu banyak membawa barang. Karena kita akan melanjutkan perjalanan. Orang yang cerdas itu adalah, ya, saya pergi ke Jogja, saya tidak akan lama di Jogja. Maka barang-barang yang berat seperti itu sudah, apa yang kita lakukan? Kirim ke Sumeneb, paketkan itu. Jangan kemudian dipikul, dibawa itu. Kadang kan ada yang bawa itu tasnya ke sana kemari. Yang paling baik itu dipaketkan ke Sumeneb. Nah, kita akan melanjutkan perjalanan kemana ini? Perjalanan kita itu kan menuju akhirat. Maka barang-barang kita itu paketkan ke akhirat. Jangan kemudian dibawa banyak di sini. Paketkan ke akhirat. Bagaimana caranya memaketkan barang-barang kita ke akhirat? Rasulullah SAW itu sudah memberikan petunjuk kepada kita, yaitu dengan sedekah. Ma tasaddaqta fa amdaita, yang kamu sedekahkan dan itulah yang kamu abadikan. Itu namanya kita paket ke akhirat. Jadi jangan kemudian dibawa banyak semua itu, karena perjalanan itu akan melelahkan. Manakala kita mengumpulkan harta banyak di dunia ini dan kemudian kita tidak bisa mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan perjalanan yang nanti akan melelahkan. Pertanyaannya nanti akan panjang, karena persoalan tentang harta itu disyaratkan oleh Rasulullah, min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana kamu dapatkan dan untuk apa kamu gunakan. Saya pernah cerita tentang seorang yang punya kapak gitu. Ada seorang kaya yang meninggal dunia, kemudian dia memberikan wasiat, siapa yang mau menemani saya di dalam kubur 40 hari akan saya berikan separuh harta. Tidak ada yang mau. Ada seorang yang tukang kayu, dia hanya punya kapak. Kata istrinya, Mas, coba kamu ikut. Takut deh, dalam kubur. Ya sudah, kamu kan biasa di hutan sendirian, masa takut 40 hari, hartanya banyak. Ya sudah, ikut. Masuk dalam kuburnya juga cuma diberikan hawa untuk bernafas. Hari pertama kemudian datang malaikat. Ada orang di dekatnya mayit. Kamu siapa? Saya ini tukang kapak. Saya mencari kayu. Setelah itu ternyata yang ditanya dia, pekerjaan kamu apa? Saya mencari kayu di hutan. Kamu cari kayu pakai apa? Pakai kapak saya. Kemudian setelah itu esoknya ditanya lagi, kapak kamu dari mana kamu dapat? Tanya tentang kapaknya. Hari ketiga masih ditanya lagi, kamu cari kayunya di mana?
jadi hutan yang tidak punya, bukan punya orang tapi punya umum. Hari keempat tanya lagi, bagaimana kamu itu memotong-motong kayunya? Terus ditanya itu. Sampai hari ke-39, hari ke-40 datang mau ditanya lagi, keluar dia, enggak jadi. Kemudian dia keluar, dia bilang, sudah ambil saja harta itu. Kenapa? Saya cuma punya 1 kapak ini, tapi 40 hari pertanyaan enggak selesai. Bagaimana lagi dengan harta yang banyak? Cuma kapak 1 yang saya punya, tapi pertanyaannya 40 hari enggak selesai. Yang hartanya banyak bagaimana? Tentu lebih banyak lagi. Maka paketkan harta itu. Rasulullah SAW itu pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kita ini tahu kita ini termasuk ke dalam mukhaffif atau musakil, mukhiffin minal mukhiffin atau minal musqilin, termasuk yang memperingan bebannya, barang bawaannya, atau yang memperberat. Coba kita renungkan, mungkin kita termasuk yang memperberat semua. Rasulullah bertanya, apakah kamu punya makanan untuk esok hari? Iya punya ya Rasul. Apakah kamu punya makanan untuk 2 hari lagi? Punya ya Rasul. Apakah kamu punya makanan untuk 3 hari lagi? Iya punya ya Rasul. Apakah kamu punya makanan lebih dari 3 hari? Tidak punya ya Rasul. Kalau begitu kamu termasuk mukhiffin, dari orang yang tidak memperberat. Yang punya jatah makanan lebih dari 3 hari di rumahnya, itu termasuk muskilin. Saya membaca hadis ini kemudian ya Allah, orang-orang sekarang banyak muskil, bukan hanya 3 hari. Datang doronan. Jadi ini renungan juga. Jadi memperbanyak amal, bekal, ringankan beban. Jadi supaya meringankan beban, kita paketkan harta kita itu ke akhirat. Jangan kemudian dipikul di dunia semua itu dalam perjalanan menuju akhirat. Paketkan sebanyak-banyaknya sehingga ketika tiba dari Jogja ke Sumeneb, paketnya sudah datang. Ketika kita tiba di akhirat, paketnya kemudian datang. Jangan kemudian dipikul, dibawa kemudian di bis itu, dibawa semua kursi-kursinya yang dibawa, payah kita itu. Paketkan. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa akhlisul amal, fa innan naqid basir, dan berikhlaslah di dalam amal karena an-naqid, kritiknya yaitu Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui tentang apa yang kita lakukan. Salim bin Abdullah bin Umar itu memberikan surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz pada saat beliau itu diangkat menjadi khalifah, apa yang menjadi pesan? Ini adalah familinya sendiri. Beliau kemudian menulis surat, tulisannya adalah pesannya, ya Umar, i'lam ya Umar, ketahuilah wahai Umar, anna anallah lil abdi biqadri niyatihi, bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba biqadri niyatihi, sesuai dengan kadar niatnya. Kalau ikhlas fa in khalusat tamma Allah. Kalau niatnya itu ikhlas, maka pertolongan Allah itu akan penuh, sempurna. Tapi kalau nakusot, maka juga akan berkurang. Ketika niatnya itu berkurang, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala juga akan berkurang. Biqadri dzalika, sesuai dengan
kadar niatnya. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kata Salim bin Abdullah bin Umar dalam surat yang diberikan kepada Umar bin Abdul Aziz pada saat diangkat menjadi khalifah, bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu ala qadri tamamin niat, sesuai dengan kadar kesempurnaan niat. Maka berhati-hatilah di dalam beramal agar apa? Agar amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar di dalam melaksanakan apapun itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Artinya yang mari kita awali hari ini dengan sebaik-baiknya, dengan pesan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Mudah-mudahan karunia kehidupan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar menjadikan kita mengambil bekal yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan barang yang kita bawa itu tidak terlalu banyak. Mari kita perbanyak paket-paket ke akhirat, sehingga kitalah yang kemudian yang akan mendapatkan manfaatnya manakala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.